Bagaimana cara mengetahui karakter huruf-huruf hijaiyah? Maka yang pertama kita bisa melihat keadaan makhrajnya ketika diucapkan. Jadi kita bisa mendeteksi sifat, karakter, cara mengucapkan huruf dari bagaimana keadaan makhraj. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cara artikulator menghambat laju udara. Kalau misalnya tadi kita lihat hamzah ketika dia sukun dia itu diapain? Tutup. Ha. Berarti makhrajnya terkunci atau tidak terkunci? Terkunci. Di awal tadi kita membahas juga contoh mengucapkan huruf tha. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Makhrajnya terkunci atau tidak terkunci? Terkunci nggak? Terkunci nggak tuh? Halo? Terkunci atau enggak? Terkunci, Ustaz. Terkunci. Kalau terkunci, udara bisa ngalir apa enggak? Oh, saya pikir itu yang makhrajnya terkunci tapi sifatnya tidak, Ustaz. Apa? Khair. Makhrajnya terkunci sifatnya tidak. Itu gimana maksudnya? Coba kita sentuhkan ujung lidah ke gigi seri atas. Itu nempelnya itu nempel sampai nutup jalur-jalur udara atau masih ada celah-celah di sana? Masih ada celah atau nutup jalur udara? Masih ada celah. Berarti terkunci enggak kalau masih ada celah? Ya enggak. Kalau terkunci itu rapat. Terkunci, Zat. Tapi dia nguncinya enggak rapat, ada celah. Ya enggak terkunci namanya. Ya. Kalau terkunci, nah itu, enggak keluar suara. Begitu, ya. Maka berarti di sini bisa kita lihat ada huruf yang makhrajnya terkunci, ada huruf yang makhrajnya tidak terkunci. Ada huruf yang cara menghambat laju udaranya itu benar-benar ditahan 100%, tek. Berarti menahan laju udara, menghambat laju udara. Menghambat laju udara, ya kan? Ada huruf-huruf yang ketika udara lewat itu enggak dihambat 100%, cuma ditahan tapi tetap dibiarin lewat. Tapi dibiarin lewatnya pada celah-celah tertentu. Yang asalnya pintu terbuka, tapi tetap lewat dia. Udara tetap lewat, ya, begitu. Maka di sini disampaikan apabila makhraj terkunci rapat saat huruf diucapkan, ada yang bisa diganti nggak nih? Di mana diganti bisa nggak? Apabila makhraj terkunci rapat saat huruf diucapkan, yaitu artikulator aktif menekan kuat artikulator pasif. Kalau dua artikulator, kalau satu artikulator seperti pita suara, ya dia saling merapatkan. Sehingga aliran udara dari paru-paru tertahan sempurna, maka huruf-huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf syiddah. Atau bahasa lainnya infijar. Atau bahasa lainnya hambat sempurna. Atau bahasa lainnya letupan. Atau bahasa lainnya plosif. Wah, itu semuanya satu makna. Itu semuanya satu makna. Atau mufrodah. Bahasanya Ibnu Sina. Mufrodah. Jadi kalau misalnya ada di buku dikatakan syiddah adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan tertahan suaranya, maksudnya apa? Laju udara di paru-parunya tertahan sempurna. Itu maksudnya. Kadang-kadang banyak orang yang bingung, apa sih maksudnya tertahan suara? Tertahan suara itu laju udara dari paru-paru tertahan di makhrajnya. Laju udara dari paru-paru tertahan di makhraj. Maka kita bisa buktikan hamzah tutup pita suara
Oh, tertahan sempurna. Jim. Maka jangan ucapkan jim. Itu jadi rekhwa. Tutup. Dal. Maka jangan ucapkan dal. Tertutup sempurna. Qaf. Ta. Ba. Ab. Jangan ucapkan nggak bisa, semakin ditekan semakin capek gitu. Nggak bisa. Ya. Kaf. Ta. Nggak bisa. Sempurna. Berapa huruf ini? Ke-8 huruf ini sempurna tertahan. Sempurna tertahan. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut hambat sempurna. Sebagian ahli fonetik menyebutnya juga alinfijar atau letupan. Kenapa? Karena sebagian besar, bukan seluruhnya, sebagian besar huruf-huruf ini ketika diucapkan memunculkan suara seperti letupan. B, d, ej, aqa, atta. Bahkan kaf dan ta seperti letupan. Kecuali hamzah. Kecuali hamzah. Karena hamzah nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa hamzah, nggak bisa meletup dia. Begitu. Baik. Dipahami makna syiddah? Antum bisa mendefinisikan syiddah dengan bahasa sendiri? Harus bisa ya. Jadi dari sini pokoknya syiddah itu apa tuh? Kira-kira syiddah itu apa? Coba dengan bahasa sendiri. Saya nggak ngasih definisi kan, pokoknya saya ngasih tata caranya seperti ini, maka dia disebut huruf ini. Definisinya silakan terserah, nggak penting. Yang penting antum paham maksud dari huruf syiddah. Sengaja, ya, sengaja. Gimana? Ilmi, mau ngasih definisi? Huruf syiddah adalah gitu. Suara yang tertahan, gitu aja. Huruf syiddah adalah suara yang tertahan. Ada lagi lanjutannya? Nggak ada lanjutannya? Nggak ada, itu aja. Tertahan secara kuat. Huruf syiddah adalah suara yang secara kuat. Ada lagi yang nambahin? Definisi itu diusahakan jami' mani'. Mengumpulkan semua makna yang mengandung, yang terkandung di dalam kata tersebut dan mengeluarkan semua makna yang tidak terkandung di dalamnya. Gimana? Satu bed? Gimana? Syiddah itu apa? Huruf syiddah adalah, atau sifat syiddah adalah, boleh dari sudut pandang sifatnya, boleh dari sudut pandang hurufnya, silakan. Tapi paham maksudnya kan? Ya udah kalau paham gak apa-apa lah. Cuma bingung merangkai katanya ya. Ada Ustadz. Boleh silakan Sada. Huruf syiddah adalah huruf yang ketika diucapkan jalur udara pada paru-paru akan terhambat dengan sempurna, terus hurufnya menahan kuat pada makhrajnya. Hurufnya menahan kuat pada makhraj ini bagaimana maksudnya? Hurufnya menahan kuat pada makhrajnya. Ini bagi saya agak rancu nih kalimatnya nih. Hurufnya menahan kuat pada makhrajnya. Gimana nih maksudnya? Maksudnya hurufnya ketika diucapkan tidak lepas dan dia bertahan kuat pada makhrajnya, Ustaz. Hurufnya itu ketika huruf itu kan bunyinya. Huruf itu kan bunyi kan? Iya, Ustaz, bunyi yang dihasilkan. Suaranya apa maksudnya? Suara yang dihasilkan itu tidak apa, suara yang dihasilkan tidak apa? Tidak mengalir ketika ditahan, Ustaz. Oh, boleh tidak mengalir. Oke. Suara yang dihasilkan tidak mengalir. Oke. Kalau itu jelas. Kalau hurufnya tidak terlepas masih agak kurang jelas. Boleh, bagus. Ahsan, barakallah. Catatan penting bahwa ketika kita membaca atau mendengar sebagian orang yang mengatakan bahwa huruf-huruf ini punya sifat alinfijar. Infijar ini istilahnya istilah yang diambil dari ulama fonetik, ahli fonetik. Artinya sama persis dengan syiddah.
maka jangan terjemahkan, jangan artikan dengan arti-arti yang lain, karena saya beberapa kali mendengar bahkan para syekh, para qari, saya nggak bilang mereka nggak paham, tapi saya katakan mereka salah paham. Salah memahami istilah al-infijar. Sebagian qari memaknai istilah al-infijar dengan bahasa letterlek, terjemahan tekstual. Buka kamus, infijar artinya ledakan, pecah. Maka mereka membaca buku fonologi, buku fonetik, oh jim itu sifatnya linfijar, ya sudah kan. Maka mereka kemudian berijtihad, infijar, pecah, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Dan ini sudah beberapa kali saya dengar dari para qari yang sering isi daurah. Bukan cuma orang Indonesia, tapi bahkan orang Arab pun salah paham terhadap bahasa ilmu fonetik. Bisa jadi karena bacanya belum tuntas. Baru satu paragraf, enggak dilanjutin paragraf berikutnya. Atau bisa jadi enggak ke sumber primer, enggak ke sumber asli. Tapi orang mengutip, yaitu yang paling sering. Orang ngutip dalam kitab ini huruf jim adalah al-infijar. Itu yang paling sering. Ya. Padahal kalau kita langsung masuk ke kitab-kitab aslinya di kitab-kitab fonetik, maka sudah jelas di sana. Al-infijar adalah syiddah. Syiddah bahasa tajwid, al-infijar bahasa fonetik. Itu aja. Bedanya begitu. Ya. Seperti itu. Jadi jangan artikan infijar dengan makna-makna yang lain. Jangan dibuat letterlek, plosif, ledakan. Berarti huruf infijar harus meledak semuanya, enggak gitu. Enggak begitu konsepnya ya. Sudah menjadi istilah. Apa jadi huruf-huruf infijar atau plosif atau hambat sempurna atau syiddah? Adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan makhrajnya terkunci rapat sehingga aliran suara atau laju udara dari paru-paru tertahan dengan sempurna di makhrajnya. Baik. Itu bahasa saya. Apabila makhraj tidak terkunci rapat, di mana artikulator aktif hanya mendekat atau bersentuhan lunak dengan artikulator pasif, sehingga laju udara dari paru-paru masih bisa mengalir pada titik pertemuan artikulasi tersebut, maka huruf yang dikeluarkan dengan cara seperti ini disebut dengan rakhawah atau huruf rikhwah. Bahasa fonetiknya alihtikak, geseran atau frikatif. Geseran atau frikatif. Huruf-hurufnya khudh, ghitha hadhin, fadda syausin, zayyasahin. Kita bisa buktikan. Kha, al, dhal, ghain, sa, ha, dha, fa, dad, kalau mau konsisten dengan teori. Tapi seperti yang pernah dibahas dalam daurah mabadi, bahwa para ulama kontemporer mengucapkan dhad dengan syiddah, dan itu harus kita akui. Jangan menolak, jangan resisten. Enggak, itu rikhwah. Coba ucapkan do, itulah rikhwahnya do. Enggak konsisten ente ya. Jangan letterlek dan terlalu menolak realita. Ente itu cuma nolak realita aja itu sebenarnya. Terima dulu realitanya bahwa hari ini kebanyakan orang mengucapkan do itu syiddah, udah selesai. Gara-gara apa? Gara-gara takut dinilai merusak Al-Quran. Gara-gara kayak gitu. Padahal maksudnya Allah menjaga lafaz-lafaz Al-Quran adalah Allah tidak mungkin mengubah makna Al-Quran. Atau diucapkan dengan cara yang bisa merusak makna.
Adapun masalah huruf dod jadi ucapkan seperti apa, selama orang-orang paham kalau itu adalah dod, rusak gak maknanya? Paham gak maksudnya? Gak rusak kan? Orang-orang tahu itu dod, ya udah selesai. Apalagi kalau kita lihat pendapat Imam Al-Khalil misalnya, makhrajnya aja sudah beda. Imam Al-Khalil bilang dod itu di tengah lidah. Ulama yang lain bilang dod itu di ujung lidah. Ibnu Sina mengatakan bahwa orang-orang Arab mengucapkan dod di zaman beliau, di zaman Ibnu Sina, ada dua. Ada yang rikhwah, ada yang syiddah. Jadi nggak masalah sebetulnya. Kalaupun antum mengucapkan syiddah, ya nggak masalah antum mengucapkan syiddah. Cuma saya minta konsistensi atas teori dan prakteknya itu aja. Jangan sampai teorinya kekeh gitu ya. Dod adalah rikhwah. Prakteknya syiddah. Nggak konsisten. Udah aja bilang bahwa kebanyakan ulama sekarang mengucapkannya rikhwah, udah selesai. Mengucapkannya syiddah, selesai kan. Tapi kalau kita ingin konsisten dengan teori, ya rikhwah kan sempurna. Jangan sampai itu syiddah, terkunci rapat. Begitu. Shin, sh, waw, sad, zai, ya, sin, alif, ngalir kan? Rikhwah berarti. Ha, semuanya ngalir. Semuanya ngalir secara sempurna. Di antara huruf-huruf rikhwah, ada sebagian huruf yang dikeluarkan dengan cara yang lebih lunak lagi. Bahkan menyerupai cara mengucapkan huruf vokal yang membiarkan suara ngalir begitu saja. Mirip. Hurufnya apa? Waw dan ya ketika sebelumnya fathah. Jadi huruf-huruf rikhwah yang lain itu masih ada nempel-nempelnya dikit. Ini dia nggak nempel sama sekali tuh. Jauh jaraknya. Ya, jauh jaraknya makhrajnya itu. Sehingga mirip dengan huruf-huruf vokal yang cara mengucapkannya dengan menjauhkan artikulator. Nah, perbandingan keadaan huruf syiddah, rikhwah, dan lin ini dapat kita lihat di makhraj huruf wastul lisan. Lengkap, wastul lisan ini lengkap. Ada yang linnya, ada yang rikhwahnya, ada yang syiddahnya. Yang syiddahnya nempel, yang rikhwahnya mendekat, linnya hanya menekan saja. Lebih longgar lagi. Begitu. Ya. Begitu. Ini perbandingan huruf-huruf syiddah, rikhwah, dan lin. Maka setiap lin pasti rikhwah. Tapi tidak setiap rikhwah itu lin. Karena lin itu adalah level lebih lanjut dari rikhwah. Rikhwah yang lebih rikhwah lagi. Itulah lin. Makanya saat mengucapkan huruf lin, jangan sampai berlebihan. Iyyaka. Dia harus sangat lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa jangan Iyyaka. Iyyaka boleh dinaber, boleh, tapi jangan diubah jadi syiddah. Karena sebagian orang nabernya jadi syiddah. Iyyaka na'budu wa itu tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Baik. Ini adalah lin. Dan lin ingat cuma waw ya sebelumnya fathah. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kasrah atau sebelumnya dhammah enggak jadi lin lagi. Terus jadinya apa? Jadinya mad. Begitu ya. Jadinya mad. Huruf vokal, enggak ada hubungan sama huruf konsonan. Berikutnya, masih berkaitan dengan keadaan makhraj. Banyak banget keadaan makhraj, Ustaz. Ada syiddah, ada rikhwah, ada lin, semuanya berhubungan dengan apa? Keadaan makhrajnya. Emang ada lagi? Ada lagi. Ada huruf yang terkunci makhrajnya, tapi suara ngalir di tempat yang lain. Huruf apa? Makhrajnya terkunci, tapi suara atau laju udara ngalirnya di tempat yang lain.
di sampingnya yang pertama, maka disebut dengan inhiraf, menyimpang, atau janibi. Janibi itu sampingan atau lateral atau liquida. Artinya apa? Artinya adalah terkuncinya makhraj, lalu kemudian laju udara mengalir di samping-samping makhrajnya. Ini yang lebih jelas bisa dilihat di gambar di layar ya. Nanti di situ panah-panahnya boleh diperjelas saja. Antum kasih warna supaya lebih jelas boleh. Saya pikir akan jelas, ternyata kurang jelas gitu ya warnanya ya. Begitu. Nah itu yang warna yang terang di depan lidah itu sentuhan ceritanya. Sentuhan ujung lidah ke langit-langit dekat gusi di situ ya. Terkunci enggak ketika mengucapkan lam? Terkunci enggak? Ngunci kan? Kita nggak bisa mengalihkan suara di sana kan? Nggak bisa. Tapi samping-sampingnya nggak terkunci. Maka keluarlah dari sana itu sealiran udara atau laju udara. Aliran suara ngalir sana. Itulah huruf lam. Itulah huruf lam. Ya begitu. Imam Sibawai tidak memasukkan huruf ra ke dalam sifat inhiraf dan hanya mencukupkan dengan takrirnya saja. Nah, adapun huruf berikutnya adalah takrir. Ketika ya, kita mengucapkan di sini kan dan huruf ra menurut sebagian ulama ya, tapi kalau kata Imam Sibawai enggak. Yang disebut inhiraf hanya lam saja. Karena yang ke samping cuma lam. Terus ra gimana? Ra itu takrir. Gimana caranya? Nah, kalau takrir ujung lidah tersentuh langit-langit, kemudian dijauhkan sedikit dan bergetar. Ketika bergetar itulah aliran atau laju udara mengalir di sana. Itulah yang disebut dengan takrir. Maka jangan disamakan antara ro dengan lam. Lam itu ke samping, ro itu melalui celah-celah getaran tadi. Laju udaranya. Maka jangan disamakan sifatnya. Jadi kata Imam Sibawai, ro enggak punya sifat inhiraf. Ro hanya memiliki sifat takrir. Begitu. Saya sebetulnya untuk masalah sifat ini cenderung ke Imam Sibawai. Karena lebih sesuai dengan realita, lebih mudah dipahami, dan lebih banyak diambil pendapatnya oleh para ulama fonetik kontemporer. Lebih mudah dipahami kan? Daripada ulama-ulama, bukan merendahkan ulama tajwid ya. Pendapat ulama tajwid itu kan, apa yang disebut inhiraf? Bergesernya makhraj, kayak gimana bergesernya makhraj itu orang-orang bingung. Ini kan gampang, sederhana. Oh ya, suaranya menyimpang, udah. Itulah inhiraf, gampang, sederhana. Itu. Ya, seperti itu. Jadi ada huruf-huruf yang makhrajnya terkunci tapi mengalir di sisi yang lain. Kemudian ada juga yang terkunci kemudian malah bergetar. Dan ada lagi yang terkunci kemudian suara mengalir ke rongga hidung. Inilah huruf gunnah, nun dan juga mim. Itu makhrajnya terkunci. Nun itu terkunci. Di mulut gak ada suara yang ngalir, tak ketahan, tapi mesti dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan jadi mirip dal. Mim kalau nggak dikeluarkan mirip ba. Mirip ba, begitu. Maka harus dikeluarkan dari rongga hidung supaya berbeda suaranya. Ya. Laju udara tertahan atau laju aliran suara tertahan di mulut, kemudian mengalir di rongga hidung dan menghasilkan getaran pada pangkal rongga hidung kita. Inilah huruf nun dan mim yang disebut dengan gunnah. Apa tadi? Syiddah, rikhwah, lin, inhiraf, takrir, gunnah. Banyak tuh. Semuanya berhubungan dengan makhraj, keadaan makhrajnya. Apabila makhraj tidak terkunci rapat seperti huruf rikhwah, tapi juga tidak mengalirkan suara sempurna, maka inilah huruf yang bainiyah. Kata Imam Sibawai, yang bainiyah itu aslinya cuma satu. Apa saja? Ain, ta. Ngalir enggak, tertahan juga enggak. Murni dia bainiyahnya. Tawasud itu tawasud murni. Ta. Ulama kontemporer nambahin jim. Kata sebagian ulama kontemporer, jim itu baina linfijar wal ihtikak. Di antara infijar dan ihtikak.
maka orang-orang zaman sekarang ahli fonetik mengucapkan jimnya aji. Awalnya ketahan kemudian dialirkan aji. Cuma ini jimnya nggak fasih ya. Jimnya orang-orang awam Syam. Jimnya orang-orang awam Syam. Kalau secara sifat orang Mesir lebih kuat. Cuma kelebihan makronya age orang Mesir. Akhirnya Jamal jadi Gamal. Orang Syam Jamal jadi Jamal. Terus baca Al-Quran pakai gaya Mesir, gaya Syam ya. Gayanya Rasulullah. Bukan gaya orang awam Mesir, bukan gaya orang awam Syam. Sebagian ulama qiraat memasukkan lam, nun, ro, dan mim ke dalam kategori ini. Kenapa disebut bainiyah juga? Ya tadi, di satu sisi mirip rikhwah, di sisi lain mirip syiddah. Ya, karena inhirafnya, karena takrirnya, karena gunahnya. Begitu. Ya, mau dimasukin ke bainiyah silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi sebetulnya enggak dimasukin ke bainiyah pun udah cukup. Dengan tadi itu, udah selesai. Gitu ya. Baik, ini adalah sifat-sifat huruf yang berkaitan dengan keadaan makhraj.